Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali bertemu bersama dengan saya Muhammad Zulfadli, mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sdn Rapang. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi integrasi nasional. Di sini makna integrasi nasional itu menurut Kurana pada tahun 2010 menyatakan integrasi itu adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti meskipun kita memiliki kasta yang berbeda agama, daerah, suku, berbeda bahasa, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun satu bangsa yang kuat dan makmur. Jenis integrasi. Tentang pengertian integrasi ini, Miron Winter dalam Ramlan Terbok Surbakti 2010 lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik itu adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Penyatuan masyarakat menggunakan sistem politik. Sedangkan integrasi politik dibagi itu menjadi 5 jenis. Ingat, integrasi politik itu dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, integrasi bangsa. Kemudian yang kedua, integrasi wilayah. Yang ketiga, integrasi elit massa. Kemudian yang keempat, integrasi nilai. Dan yang terakhir, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Apa yang dimaksud dengan integrasi bangsa? Integrasi bangsa itu menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu pembentukan identitas nasional. Kemudian selanjutnya adalah integrasi wilayah. Integrasi wilayah ini menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Selanjutnya yang ketiga adalah integrasi elit massa. Integrasi elit massa ini menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dan yang diperintah. Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, dengan yang diperintah. Mendekatkan perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Kemudian selanjutnya yang keempat itu menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu adalah integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Selanjutnya menurut Suroyo pada tahun 2002, integrasi nasional itu mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik etnis, sosial, budaya, atau latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Integrasi nasional ini meliputi yang pertama, meliputi integrasi politik. Kemudian yang kedua, integrasi ekonomi. Yang terakhir adalah integrasi sosial budaya. Jika integrasi itu adalah penyatuan seseorang untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh, maka disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatuan paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi. Namun saat ini kita lihat masih banyak disintegrasi yang terjadi di negara kita ini. Namun dalam kenyataan yang terjadi, justru gejala disintegrasi memiliki banyak ragam. Misalnya, pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Menurut Suryo pada tahun 2002,
Ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Yang pertama itu model integrasi Imperium Majapahit. Kemudian yang kedua, model integrasi kolonial. Selanjutnya yang terakhir adalah model integrasi nasional, yaitu Indonesia. Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Masa perintis, kemudian yang kedua masa penegas, kemudian yang ketiga masa percobaan, dan yang terakhir masa pendobrak. Kemudian kita melangkah ke dinamika integrasi nasional di Indonesia. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasar 5 jenis integrasi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah integrasi bangsa. Kemudian yang kedua integrasi wilayah. Yang ketiga adalah integrasi nilai. Selanjutnya yang keempat adalah integrasi elit massa, dan yang terakhir ada integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Yang mana disebut dengan integrasi bangsa? Integrasi bangsa itu adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Jadi di sini ada persatuan, ada bangsa yang bersatu yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Itu disebut sebagai integrasi bangsa. Kemudian selanjutnya adalah integrasi wilayah. Apa yang dimaksud dengan integrasi wilayah? Integrasi wilayah ini merujuk pada adanya wewenang kekuasaan nasional pusat yang mempersatukan sejumlah wilayah yang mungkin beranggotakan kelompok-kelompok budaya atau sosial tertentu. Itu adalah integrasi wilayah. Kemudian selanjutnya kita melangkah pada tantangan dalam membangun integrasi. Di sini ada 2 tantangan dalam membangun integrasi itu. Yang pertama itu integrasi vertikal. Kemudian yang kedua adalah integrasi horizontal. Yang mana yang disebut sebagai integrasi vertikal? Integrasi vertikal itu antara elit massa yang banyak dan tidak sepaham. Kemudian integrasi horizontal itu yang terjadi di kalangan masyarakat sendiri akibat adanya kesenjangan sosial, isu-isu primordial, dan kurangnya pendidikan bagi masyarakat itu sendiri sehingga mudah diadu domba oleh isu-isu palsu atau yang marak sekarang adalah berita hoax. Kemudian selanjutnya tadi dikatakan untuk dapat melihat integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Di sini ada 3 yang bisa kita lihat untuk sebagai aspek untuk integrasi nasional. Yang pertama integrasi politik. Integrasi politik itu adalah integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Itu termasuk pada integrasi politik. Kemudian yang kedua integrasi ekonomi, itu adalah terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar dan akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Kemudian yang terakhir itu adalah integrasi sosial budaya. Integrasi sosial budaya ini adalah proses penyelesaian unsur-unsur yang berada dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Kemudian yang terakhir adalah ciri-ciri terwujudnya integrasi nasional. Yang pertama itu adalah tidak terjadinya perpecahan antar golongan dalam satu negara atau wilayah. Jadi tidak ada perpecahan yang terjadi di wilayah tersebut, maka dapat dikatakan sebagai integrasi nasional. Kemudian yang kedua, rasa toleransi antara umat beragama satu dengan yang lain, itu tidak ada perpecahan juga, tidak ada permusuhan di antara umat beragama, memiliki rasa toleransi yang tinggi. Kemudian yang ketiga, mencintai produk dalam negeri. Yang terakhir adalah mempunyai sikap nasionalisme, patriotisme, atau sikap cinta tanah air. Mungkin itulah sedikit materi tentang urgensi
integrasi nasional. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah haq. Wallahi tawalla sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.